Oke, selamat datang kembali di pembelajaran PPKN Pak Randi. Selamat datang juga untuk kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kedudukan dan fungsi Pancasila yang kemarin kalian sudah pelajari juga dari sub A. Mungkin saya akan ulang kembali sebentar. Kemarin kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara, lalu kita juga belajar bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, lalu juga Pancasila sebagai kepribadian bangsa, lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, serta Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan terakhir Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, sekarang kita akan masuk ke sub yang B, yaitu arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum dimulai, Bapak pengen tahu sih seberapa kalian hafal sih tentang Pancasila, atau nanti kalian bisa lihat dulu dari video ini supaya kamu ingat kembali tuh apa isinya Pancasila. Dan kita akan juga lihat video tentang asal-usul dari Pancasila itu sendiri. Mari kita lihat. Lagi ya. Pancasila 1. Tutur hewan yang bahagia. 2. Pasukan yang adil pada dadap. 3. Pahlawan Indonesia. 4. Yang dipimpin oleh 5 pesanan nyawa persatuan perwakilan 5 dalam sejak bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay. Dalam sejarah Indonesia, istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang perumusan dasar negara, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berasal dari kitab Tripitaka, kitabnya agama Buddha, tapi Insinyur Soekarno mengambil istilah Pancasila dari kitab Sutasoma karangan Empu Prapanca yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik. Jadi, secara sederhana, Pancasila adalah 5 dasar atau 5 pedoman yang berisi tentang pengaturan tingkah laku yang baik. Berdasarkan sejarah, Pancasila ini sudah terdapat jauh hari sebelum ada Indonesia, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit, di dalam kitab Tripitaka. Kitab Tripitaka itu adalah kitab suci umat Buddha. Pancasila dalam kitab Tripitaka itu artinya 5 aturan kesusilaan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penganut agama Buddha. Istilah Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno terdapat di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Prapanca. Arti dan makna Pancasila yang terdapat dalam karangan Empu Prapanca dengan yang terdapat di dalam kitab Tripitaka memiliki kesamaan makna. Mengetahui makna Pancasila yang begitu baik, maka para tokoh memutuskan untuk menggunakan kata Pancasila sebagai nama dari dasar negara. Oke, dari video tadi saya harap kalian bisa mengerti tentang asal-usul Pancasila. Mari kita lanjutkan kembali ke pemahaman tentang arti penting Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam menyelenggarakan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari sila Pancasila tidak dapat dipisahkan karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1
Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi dari sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima. Dan itu pun terjadi seterusnya. Jadi bisa diartikan bahwa setiap sila dari Pancasila itu berkaitan. Kita tidak boleh mengambil satu dari sila Pancasila sebagai pembenaran dalam tingkah laku kita, tetapi semua sila saling berkaitan dan menjadi pedoman hidup kita. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Dan sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat yang memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk pada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan seluruh kehidupan masyarakat Indonesia dapat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita lanjutkan. Maka dari itu, apa arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidupnya? Nah, yang pertama adalah dapat membentuk identitas atau jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Yang kelima, sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang arti penting Pancasila. Dan pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Dari 5 arti penting Pancasila tersebut, coba dari kalian mencari 1 dari 5 itu penerapan yang sudah dilakukan oleh negara kita berkaitan dengan menegakkan Pancasila. Nah, ini nanti kalian coba kerjakan di Moodle nanti sebagai wujud penguatan materi di subbab B. Terima kasih.